Saat kalian membaca manga dengan tema cerita balas dendam, pasti ada suatu momen di mana karakternya sendiri udah mentok nggak bisa lakuin balas dendam. Entah itu karena musuhnya yang punya plot armor tebal dari autor, ceritanya yang diulur-ulur sampai nggak jelas, atau malah prosesnya kelamaan hingga membuat jenuh sendiri akan ceritanya. Tenang, hal itu tidak berlaku di manga yang satu ini, yang berjudul Brutal Satsujin Kansatsukan no Kokuhaku. Tapi aku sendiri ragu sih ini tentang balas dendam atau lebih kepada psikopat yang berlindung di balik balasan keadilan. Yang jelas, manga ini bisa ngebuat kalian puas karena prosesnya yang satset nggak pakai lama. Hiroki Dan merupakan seseorang yang bekerja sebagai inspektur kepolisian pada unit investigasi. Dia dikenal ramah dan memiliki privilege sebagai orang yang ganteng, bahkan memiliki villa di sebuah gunung dengan tempat pembakaran tembikar di dalamnya. Ayahnya juga merupakan mantan inspektur jenderal. Hiroki memiliki kebiasaan aneh, di mana matanya akan berkedut ketika mengetahui pelaku dari sebuah kasus kriminal, di mana kedutan mata itu akan menuntun pada sebuah hobi buruknya yang akan dia lakukan dan tidak ada satupun rekannya yang mengetahuinya. Pada kasus pertama, diceritakan seorang bocah psikopat berusia 16 tahun yang menculik dua anak kecil dan memutilasi mereka lalu mengirimkan potongan tubuhnya ke keluarga korban. Walau pada akhirnya ditangkap, setelah time skip 20 tahun, ia bebas dari 18 tahun masa penjara dan malah diundang ke acara live untuk wawancara eksklusifnya. Dikarenakan ia menulis buku pertamanya tentang psikologis dirinya yang melakukan pembunuhan pada dua gadis kecil yang pernah diculiknya. Publik jelas menantangnya tampil di TV. Namun, saat acara live dimulai, di hadapan publik, bocah yang dijuluki sebagai kurir jagal itu menyesal dan menangis, berkata jika ia harusnya dihukum mati, namun negara menunjukkan belas kasih dan memberi kesempatan kedua untuknya untuk menjadi lebih baik. Orang-orang di kantor Hiroki yang menyaksikan acara itu jelas tidak percaya dengan aktingnya dan berkata kalau itu penipuan dan penuh kebohongan. Mata Hiroki yang melihatnya berkedut. Seminggu setelah acara itu, kita diperlihatkan si mantan kurir jagal sedang makan mewah. Namun dari cara makannya yang terlihat aneh, seperti ingatannya saat melakukan aksinya dulu. Dan benar saja, si bocah ini ternyata belum tobat, dan bahkan berpikir untuk menyiksa anak kecil yang ia lihat di kereta. Sesampainya tiba di depan apartemennya, ia melihat sekumpulan orang yang masih tidak terima dengan perlakuannya dulu, sedang berkumpul untuk mengecam si pelaku. Si bocah kriminal ini lalu pergi ke sebuah gang kecil dan hendak ingin ngudut. Namun Hiroki muncul dari balik jendela di belakangnya, dan dengan cepat membuatnya pingsan dengan menggunakan senjata kejut. Saat terbangun, kurir jagal itu mendapati dirinya berada di sebuah ruangan dengan kondisi terikat pada kursi, serta Hiroki yang berada di depannya sedang menonton film dengan layar lebar. Histeris, bocah itu berteriak memaksanya untuk melepaskannya, dan berteriak juga untuk meminta tolong. Hiroki yang melihatnya juga ikut berteriak untuk menunjukkan kepadanya bahwa seberapa keras ia menjerit, tidak ada yang akan datang ke tempat terpencil itu. Kemudian, Hiroki menunjukkan sebuah benda yang ditutupi kain, yang ternyata adalah sebuah gergaji mesin. Hiroki mengatakan jika menurut data polisi, kira-kira ada 80.000 orang yang hilang setiap tahunnya, di mana ada lebih banyak kasus orang hilang ditemukan dalam keadaan mati. Tapi yang hilang tanpa jejak sudah jadi hal yang biasa. Maka dari itu, Hiroki menegaskan walau si bocil ini hilang, ia tidak akan dicari oleh siapapun. Kemudian, Hiroki menyalakan gergaji mesin itu dan mengarahkannya pada lengan si bocah. Hiroki juga mengatakan sesuatu yang mengingatkannya akan kasus yang bocah itu lakukan di masa lalu. Bocah itu lalu muntah dan meminta ampunan, berkata jika ia akan membayarnya sebanyak yang Hiroki mau. Tidak menjawabnya, Hiroki malah bereaksi dengan mempraktikkan adegan film yang dia tonton pada bocah itu. Bocah yang melihat hal itu kehilangan kata-kata, kemudian Hiroki melanjutkan hukumannya. Bocah itu pun pingsan dan ketika terbangun lagi,
ia mendapati dirinya dengan kondisi di mana tangan dan kakinya telah dipotong. Dan potongan tubuhnya itu dibuat oleh Hiroki menjadi pohon Natal. Bocah itu pun menjadi panik dan Hiroki mengambil fotonya. Lalu mengatakan jika ia tidak butuh balas dendam ataupun uangnya, karena ia hanya ingin melihat wajahnya yang putus asa dan tanpa harapan. Setelahnya, Hiroki membakar sisa jasadnya di pembakaran tembikar miliknya. Lalu balik ke rumahnya buat ngopi sambil melihat buku yang berisi foto-foto korban balasan keadilannya. Terlihat di sini bocah tadi ternyata merupakan targetnya yang ke-27. Keesokan harinya, ia pergi ke gereja untuk mengakui yang baru-baru saja dia lakukan. Setelah selesai, saat staf yang mendengarkan di gereja itu balik ke ruangannya, ia mengeluh setelah bertemu dengannya lagi dan harus menahannya kali ini. Hiroki yang berjalan keluar dari gereja berkata jika ia harus lebih banyak melakukan perbuatan yang baik lagi. Adegan dimulai pada junior Hiroki yang bertemu dengannya di atap dan berbincang-bincang. Tidak lama Hiroki menyadari bahwa ada kesedihan dan amarah pada wajah juniornya. Hiroki kemudian memintanya menceritakan masalah yang dihadapinya. Merasa tidak bisa menyembunyikannya, wanita itu berbicara jika ia menerima laporan dari mahasiswi muda berumur 21 tahun. Di mana dalam laporannya dia dipaksa diberi obat bius saat sedang pesta minum di ruang pribadi dengan mahasiswa lain. Kemudian saat tidak sadarkan diri, dia diperkaos ramai-ramai dan dibuang di gang dekat stasiun saat sadar. 1 bulan setelah kejadian, gadis itu akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan pemerkosaan yang dialaminya. Gadis itu kemudian disarankan untuk melakukan rehab di rumah sakit dan memberikan laporan ke polisi. Gadis itu menurutinya. Untungnya, hasil tes dari STD dan kehamilan menyatakan negatif. Namun trauma yang ditimbulkan tidak akan pernah sembuh. Pelaku menyangkal keterlibatannya dan sekarang pihak juniornya sedang kekurangan bukti. Dia merasa putus asa karena tidak ada yang bisa ia lakukan. Hiroki yang melihatnya frustasi, menawarkan bantuannya. Namun juniornya menolaknya dengan halus, lalu pergi dari tempat mereka. Mata Hiroki mulai berkedut. Latar cerita kemudian berganti pada gadis korban yang sedang berdua dengan pengacara pelaku, di mana pelaku memberikan uang tebusan agar si gadis mencabut laporannya. Gadis yang masih trauma itu menolak dan melemparkan uang itu setelah mendengar jika uang itu berasal dari nama pelaku. Pengacara itu kemudian menunjukkan video saat dimana gadis itu sedang diperkaos, lalu mengancamnya jika video itu akan ditonton banyak orang seandainya ia masih belum mencabut laporannya. Tidak punya pilihan lagi, ia menangis pasrah sambil menggigit jarinya. Dari sini kita akan mengetahui lebih banyak soal pelaku utama dari cerita lain. Aoyama Taichi, seorang anak cupu di kuliahan yang dulunya korban bully di sepanjang sekolahnya. Karena itu, ia memutuskan untuk belajar keras agar bisa masuk ke universitas elit dan percaya semuanya akan berbeda setelah berada di sana. Namun nyatanya, ia masih menjadi seorang pecundang yang tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Sampai di hari ia bertemu dengan pelaku utama yang bernama Ikewa Kiteru yang menawarkannya untuk bergabung ke organisasi miliknya yang bernama MOT agar bisa berubah dari yang tadinya pecundang menjadi seorang elit. Di suatu hari, saat organisasi MOT itu hendak melakukan aksinya, Taichi diminta untuk memberikan obat bius yang nantinya akan diberi pada target korban mereka. Setelah mabuk, target lalu dibawa ke sebuah apartemen pribadi milik Ikewaki untuk diperkaos ramai-ramai. Rupanya, organisasi MOT hanyalah sekumpulan orang-orang bejat yang suka melubangi kesucian anak-anak polos. Pada malam itu, Taichi diberikan kesempatan untuk jadi yang pertama kali mencobanya, dan semenjak itulah kata-kata Ikewaki membuat Taichi tergerak dan membuatnya terus mengikutinya. Taichi perlahan mulai berubah, diperlihatkan dengan dirinya yang mulai mengubah gaya rambutnya sesuai yang direkomendasikan oleh Ikewaki. Hal itu juga ia lakukan karena sedang PDKT dengan seorang gadis yang bekerja paruh waktu bersamanya. Hingga saat kencan pertamanya berhasil, Taichi mendatangi Ikewaki untuk memberitahunya jika ia ingin keluar dari MOT karena sedang PDKT dengan seorang gadis.
Taichi berjanji jika ia tidak akan memberitahu kebejatan mereka kepada siapapun. Member lain tampak tidak terima. Namun Ikewaki tersenyum mengiyakannya, berharap agar mereka berdua bisa bahagia. Pada kencan Taichi yang selanjutnya, saat mereka hendak pulang di malam hari, tiba-tiba mereka didatangi oleh sebuah mobil yang berisikan orang-orang bersenjata, dan seketika menghantam Taichi dan menculik kedua pasangan itu. Terlihat dalang dari pelaku itu bukan lain adalah si Ikewaki, dan gadis gebetan Taichi kemudian diperkaos ramai-ramai di depannya. Parahnya lagi, pada keesokan harinya, Taichi diundang ke apartemen Ikewaki untuk menyaksikan tayangan, di mana gebetannya sedang diperkaos ramai-ramai di depannya. Mereka bahkan tertawa bersama merendahkan harga diri wanita yang mereka siksa itu sambil merekamnya di depan Taichi. Taichi yang tidak bisa melihat adegan itu kemudian diancam oleh Ikewaki jika mana ia berkhianat, tayangan itu akan ia sebar. Sepulangnya dari tempat itu, Taichi mencoba untuk menghubungi gebetannya untuk memastikan keadaannya. Akan tetapi, teleponnya tidak pernah dijawab, dan pada saat itu juga ia melihat ambulan dengan keramaian di sekitarnya. Saat didekati, ternyata itu adalah gadis gebetannya yang mencoba untuk bundir dengan melompat dari bangunan. Taichi mengikutinya sampai ke rumah sakit. Dokter kemudian mengatakan jika gadis itu beruntung masih bisa terselamatkan. Tatapan Taichi yang melihat itu seketika menjadi kosong. Latar berganti di dalam apartemen si Ikewaki, di mana dia bersama dengan pengacaranya, memberitahunya agar terus melakukan tugasnya untuk mengancam korban yang baru-baru ini mereka sentuh. Di sini terlihat si pengacara Ikewaki tidak beda jauh stresnya dengannya. Saat mereka tertawa bersama, suara bel tiba-tiba berbunyi. Saat salah satu anggota mereka memastikan siapa yang memencet bel, ternyata itu adalah si Taichi. Ia beralasan dengan berkata jika ia ingin membayar biaya member bulanan Emoti. Tentu Ikewaki mengiyakannya dan memperbolehkannya untuk masuk ke ruangan itu. Maka masuklah Taichi dengan membawa sebuah kapak. Kebetulan telepon Ikewaki berbunyi, dan saat dibuka, terdapat pesan dari nama Dan, yang jelas itu adalah Hiroki Dan, si MC kita, di mana Hiroki menyuruh Ikewaki untuk datang ke balkon. Saat Ikewaki sudah berada di balkon, terdengar suara keras yang ternyata suara Taichi yang membunuh salah satu anggota Emoti menggunakan kapak yang ia bawa. Ikewaki yang melihatnya terkejut, dan saat itulah Taichi mengamuk dan membunuh semua anggota Emoti yang ada di situ, termasuk pengacaranya yang memiliki kelainan juga. Ikewaki yang panik hanya bisa menunduk lesu menunggu gilirannya. Akan tetapi saat ia melihat pintu darurat di belakangnya, ia menerobos ke ruangan sebelah, dan disitulah ia melihat seseorang sedang bersantai membaca buku yang ternyata adalah si Hiroki. Dengan cepat, Hiroki menyetrum Ikewaki dengan senjata kejutnya hingga pingsan. Ikewaki akhirnya terbangun di sebuah ruangan dengan posisi bokong telanjangnya menghadap ke belakang dan kaki tangannya yang diikat. Melihatnya panik, Hiroki menyapanya sambil menunjukkan simbol organisasi MOT kepada Ikewaki. Tentu Ikewaki bertanya siapa dia dan di mana tempat ia berada. Hiroki yang mengabaikannya menunjukkan sebuah alat penyiksa berbentuk salib dan menjelaskan jika ia akan memasukkan benda itu ke dalam anusnya. Ikewaki semakin menjadi panik dan mengancam akan melaporkannya pada ayahnya. Namun Hiroki yang tidak peduli memasukkan benda itu ke anus Ikewaki dan mulai menghitungnya, sama seperti saat anggotanya menghitung jumlah ia memperkaos garis gebetan si Taichi. Hiroki bahkan menyuruhnya untuk memberikan pose organisasinya, sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan tubuh Ikewaki secara refleks menurutinya. Dengan ekspresi yang kesakitan bercampur ketakutan, Ikewaki berkata jika ia akan memberikan uang sebanyak yang Hiroki mau kepada ayahnya. Sayang, lagi-lagi Hiroki berkata jika ia tidak pernah kekurangan uang, dan dia bersyukur karenanya. Ikewaki bertanya apa sebenarnya tujuannya, dan Hiroki menjawab jika ia ingin Ikewaki putus asa, sambil memotretnya, lalu melanjutkan memasukkan dan mengeluarkan alat tadi hingga pagi. Dan saat Hiroki sudah menghitung sampai 666 kali, dia tidak sadar jika Ikewaki sudah mati. Jasadnya kemudian dibakar di pembakar tembikar miliknya. Panel kemudian berganti pada rutinitas Hiroki yang keluar dari gereja setelah pengakuannya dengan mengatakan
Jika kau melakukan hal baik, kau akan diberkati sambil memperagakan pose organisasi dari MOT. Begitulah kira-kira cerita pada manga ini, dan masih ada banyak kasus lain dengan Hiroki Dan sebagai sang keadilan yang melakukan pembalasan atas kejahatan mereka sebagai hobinya. Di mana tertarik untuk membacanya sendiri?